Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas film Dewa Pedang terbaru yang dirilis akhir Maret 2026. Masih hangat dan sangat menarik untuk kita bahas. Seorang bocah yatim piatu yang dihabisi orang tuanya sejak kecil. Dia diselamatkan oleh master tua berilmu tinggi hingga menjadi Dewa Pedang tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 上古之时，仙人太子长琴 Kisah berawal pada zaman Dewa kuno. Putra mahkota bernama Dewa Changqin berteman baik dengan ular air Gunung Yao. Namun tak lama ular tersebut melatih diri hingga menjadi naga yang memicu bencana di Gunung Bujau. Changqin pun diperintahkan untuk menghabisi sang naga. Namun dia tak tega memutuskan untuk tak menghabisinya, yang membuatnya mendapatkan hukuman petir langit dan kehilangan status dewa selamanya. 水火小战应龙，受命斩杀应龙。但长琴不忍，于是被发五雷架，遇仙机，轮回往。 Saat Yanqin akan reinkarnasi, muncul seorang pendekar ahli pembuat pedang dari sekte Long Yuan, mengambil jiwanya untuk menempa pedang pusaka dengan formasi darah. Changqin menolak hingga setengah jiwanya melepaskan diri. Setengah jiwa lainnya diambil dan ditempa menjadi pedang pusaka penghancur dunia bernama pedang Penji. 太子长琴夺去命魂铸剑，部族工匠以血屠之阵，但仙灵被龙渊宫仙灵挣脱而出，焚祭。 Di lembah Wumeng, Dewi Nuwa yang dipercaya untuk menjaga pedang Penji diserang oleh para pendekar dari penjuru negeri memperebutkan pedang tersebut. Hingga putranya bernama Yunxi terluka parah. Untuk menyelamatkan nyawanya, sang ibu memutuskan memasukkan jiwa pedang Penji ke dalam tubuh Yunxi. 将剑魄注入你的体内，是你一生的伤。 Sang ibu tewas dan Yunxi beserta pedang Penji diselamatkan oleh master tua. Dia dibawa ke sektenya dan mengganti namanya menjadi Tusu. Dia akan diasuh dan dilatih untuk menyeimbangkan aura negatif dalam tubuhnya. Dan singkat cerita, kini Tusu telah dewasa. Aura negatif yang berada dalam tubuhnya mulai aktif. Sang master pun bergegas memasuki alam bawah sadarnya. 武苏，切不可被杀尽。 Di tempat lain di kota Tianlong, ketua sekte merasakan bahwa aura pedang Penji muncul kembali, yang berarti tak lama lagi akan terbangun. Harus segera menemukan jiwanya agar pedang Penji bisa disegel kembali. Salah satu murid bernama Kingsu ditugaskan untuk turun gunung mencari jiwa pedang Penji. 本季就要醒了，如今煞气再起，清雪，你去吧，必须尽快将其取。是，婆婆。清雪身为雷天，这么快就来了。 Begitu juga dengan Tusu, terpaksa turun gunung untuk menghindari hukuman dari ketua sekte karena tanpa sengaja melukai sang master dalam dimensi alam bawah sadarnya. Namun dalam perjalanan, tak sengaja menemukan sebuah gua yang diselimuti aura siluman yang kuat, yang ternyata banyak bangsa manusia dikurung di sana untuk diserap kekuatannya. 终于来了个好货色了。 天
Tusu mengalahkan siluman tersebut dalam sekejap. Dia pun segera membebaskan semua yang ditahan. Saat akan pergi, seorang tabib bernama Sugong menyapanya. Namun tiba-tiba Tusu kesakitan yang ternyata dari energi besar plakat kuno berbenturan dengan energi dalam tubuhnya. Jika berhasil mendapatkan plakat kuno seutuhnya, maka aura negatif dalam tubuh Tusu bisa dikeluarkan. Namun Tusu mengabaikannya, dia tak berminat, ada urusan yang lebih penting. 便可用于化解此伤，完整的玉衡便可用渡魂之术，亦与我等一同寻找碎片，替少侠将体内的煞气引出，便可替少侠摆脱煞气侵蚀。在下还有要事在身，恕不奉陪，还是交由青玉坛保管吧。 Tusu pun melanjutkan lagi perjalanannya dan tersengaja melihat seorang gadis. Dia adalah Kingsu yang ditugaskan gurunya untuk mencari jiwa pedang Penji. 无意到此，不是有意窥看。地云锁，有意窥看你的，为什么还要使这样的手段呢？这剑就归我啦，这剑就还给你。 Tusu akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan Kingsu. Dia mengejar Kingsu sampai ke kota karena mengambil pedangnya. Energi negatifnya aktif kembali yang membuat dia lemah dan kesakitan. Dan tiba-tiba anggota sektenya muncul yang akan menghukum Tusu karena dianggap telah melukai ketua sekte. 残害同门私逃下山，不愿与你们纠缠，处心积虑构陷我。跟我们回去受罚。快走！不想再杀害你们。比武不都是一个打一个的吗？喂！ Tak lama Kingsu muncul membawa pedangnya. Tusu menyuruhnya untuk segera pergi dan menyerahkan pedangnya karena sudah tak mampu mengendalikan dirinya sendiri akibat energi negatif dalam tubuhnya. 你没事吧？赶紧走，把剑放在地上。你没事便好。 Keesokan harinya, Tusu tersadar. Dia terkejut energi negatifnya mereda. Yang ternyata semalaman Kingsu mengalirkan energi positifnya kepada Tusu. Kingsu pun mengembalikan pedang Penji. Tusu menjelaskan jika dirinya berpisah dengan pedang Penji maka energi negatifnya akan aktif dan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akan membahayakan nyawa orang 把 banyak. 剑还给你。 只是此剑不可离身，恐伤及性命。 风清雪，我们做个朋友吧。 Kingsu membawa Tusu ke hadapan Sugong. Dia memberikan siluman rubah bernama Xiangling untuk menemaninya dalam perjalanan. Namun ternyata Xiangling mengenali Tusu sejak kecil saat desanya dibantai. Amarah Tusu tiba-tiba memuncak saat membicarakan tentang desanya. Namun setengah ingatannya hilang akibat energi negatif. Sugong menjelaskan jika ingatannya ingin pulih kembali dan menghilangkan amarah yang tak terkendali, harus segera mengeluarkan energi negatif dalam tubuhnya. Sugong pun menawarkan diri untuk membantunya. 屠尊是何人所为？ 姑娘也请回吧。不知是否与逝去的记忆有关，只怕都与这煞气有关。我所说的玉衡一事，百里少侠的记忆也可恢复，结伴同行，也算是一段缘分了。好，姑娘就别跟来了。我与欧阳少侠一同出发。 Keesokan harinya mereka pun pergi, namun Kingsu tak diajak. Tak lama mereka tiba di kota Qingchuan bertemu dengan Langseng. Dan tiba-tiba Tusu melihat Kingsu yang ternyata mengikutinya secara diam-diam. Yang akhirnya Kingsu pun diajak juga. Dan tak lama mereka singgah di sebuah kedai menemui nenek peramal bernama Nyonya Jin untuk mencari plakat kuno atau yang disebut pusaka Yuheng yang dapat mengeluarkan energi negatif Tusu. 欧阳少公求见锦娘。 在下锦娘，见过诸位前来，所为何卦？少侠，请上前一步。特来卜卦碎片的匣，我们的朋友被煞气侵体，急需玉衡化。大凶，乃死局，逢生之象，从未见过如此凶命。还请锦娘帮忙。 3日后，我将御医生死劫替你们补了这卦。 Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali akan bertemu dengan Nyonya Jin. Namun tiba-tiba Tusu merasakan munculnya aura siluman. 妖气。 Tusu
Tusu terluka parah hingga tak sadarkan diri, namun keesokan harinya Tusu pulih kembali yang ternyata semalaman Kingsu mengalirkan energi positifnya. Dan tak lama mereka pun berkumpul kembali menemui Nyonya Jin. Hasil ramalannya pun mengatakan bahwa pusaka Yu Heng berada di kuil Tiesu di luar kota Qingchuan. Mereka pun bergegas pergi. Namun malam harinya saat sedang beristirahat, tiba-tiba utusan ketua sekte Yao muncul. Dengan mengejutkan, mereka mengatakan bahwa Kingsu harus segera merebut pedang Penji dan menghabisi Tusu. 您杀人夺剑，重新封印焚祭，便可以不必再装。快杀了百里屠苏！你们胡说，婆婆定不会这么做的。Setelah mereka pergi, Tusu marah kepada Kingsu tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Tusu pun mengusirnya. 叫你走，你听不懂吗？请你们一定要杀了我，最终被杀气所控。 Ternyata para pendekar semalam adalah utusan seorang pendekar yang menghabisi ibunya Tusu yang ingin merebut pedang Penji. Dia sengaja memisahkan Tusu dengan Kingsu agar lebih mudah merebut pedangnya. Sementara Tusu kini tiba di kuil Tiesu dan akhirnya Sugong melihat pecahan Yu Heng. Namun tiba-tiba 地底下有东西，现在感觉得到。 Akhirnya pecahan Yu Heng berhasil didapatkan. Kini pusaka Yu Heng sudah utuh dan bisa digunakan. Namun tiba-tiba mereka dikurung, yang ternyata Sugong mengkhianati semuanya. Dengan mengejutkan, ternyata Sugong adalah Dewa Changqin, pemilik kekuatan pedang Penji yang sesungguhnya. Dia ingin mengambil kembali kekuatannya untuk membangkitkan kekasihnya bernama Sun Pang, meski harus mengorbankan nyawa seluruh dunia. Dan akhirnya... Tusu tak bisa bergerak oleh kekuatan pusaka Yu Heng yang menyerap seluruh energinya. Mereka pun mencoba membantu namun tak mampu. Dan tiba-tiba seluruh ingatan Tusu pulih kembali. Ternyata yang menghabisi ibunya dan membantai desanya adalah Sugong. Sugong terkejut dan marah, ternyata pusaka Yu Heng tak berhasil menyerap energi Tusu yang diakibatkan oleh aura positif Kingsu membantu menetralkannya. Sugong membawa Kingsu dan mengancam jika tak datang ke Penglai, maka Kingsu akan dihabisi. Tak lama muncul kakak perguruannya menyampaikan pesan dari gurunya, bahwa setengah jiwa Changqin berada dalam tubuh Tusu. Jika salah satu tewas, maka Changqin dan Tusu akan tewas. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk membuka segel energi negatifnya, agar bisa menandingi Sugong meski dengan resiko nyawa taruhannya. Tusu，怎么样？屠苏此行不是为了求死。屠苏，
记住师尊的话。 Tak ditunda lagi, mereka pun tiba di istana Penglai, markas besar Sugong. 清雪，趁你们！ Mereka semua kalah, termasuk Tusu yang kini diserap kembali kekuatannya. Semua menyadarkan Tusu agar dapat mengendalikan pikirannya. Dan akhirnya pertarungan pun semakin brutal. 明辨本性。 Sugong terkejut kekuatan Tusu setara dengannya. Dia pun mengancam akan menghabisi Kingsu jika tak menyerahkan kekuatannya. Namun dengan mengejutkan, Tusu memutuskan untuk mengakhirinya. Satu-satunya cara untuk memusnahkan Dewa Changqin dan menyelamatkan Kingsu. 眼睛好好看着。 Tusu dan Sugong sama-sama terluka parah. Kingsu dan semua temannya tak kuasa menahan kesedihannya. Dan tak lama akhirnya Sugong dan Tusu tewas. Setelah kematian Tusu, Kingsu menjelajahi dunia persilatan mencari cara untuk membangkitkannya kembali. Kisah ini belum berakhir karena Sugong ternyata masih hidup disegel oleh para dewa. Kelanjutan Dewa Pedang Beli Tusu akan kita bahas besok malam pada jadwal yang sama.